warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kita mulai lagi pengajian kita lanjutan yang lalu mengenai al-mansubatul babu mansubatil asma, isim-isim yang dinasobkan ya. Kemarin sudah kita masuk kepada yang pertama yaitu maf'ul bih, objek ya yang dikerjain, kalau bahasa kita gitu ya. Maf'ul bih. Saya ulangi lagi di sini maf'ul bih. Maf'ul bih itu wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqau bihil fi'lu, itu isim yang mansub, yang jatuh terhadapnya perbuatan ya. Jadi perbuatan itu jatuh kepada dia. Contohnya kemarin sudah saya jelaskan, darabtu Zaidan wa raqibtul faras. Saya memukul Zaid. Yang hitam-hitam aja ya baca ya. Kemudian wa raqibtul faras. Raqibtul faras. Saya naik kuda. Nah, apa yang dinaikin? Kuda. Kuda diapain? Dinaikin. Berarti dia maf'ul farasnya ya. Berarti bacanya mansub. Ra'aitul raqibtul farasa. Ya, kenapa? Karena dia maf'ul. Kalau maf'ul itu harus mansub. Ya. Nah, mansub itu kemarin sudah saya jelaskan. Ada fathah, ada alif, ada ya, ada kasrah, ada hazfun nun. Ya. Paham sampai sini ya? Wa huwa ala qismain. Ada dua maf'ul bi itu. Yang pertama itu zahir, isim yang zahir. Kemudian yang kedua itu mudmar, domir. Fazahir ma taqaddama zikruhu, adapun yang zahir sudah penjelasannya sudah kita jelaskan, seperti darabtu Zaidan, itu kan jelas zahir. Saya memukul Zaid. Zaid itu kan zahir, jelas ya. Isim zahir. Nah, sekarang yang kedua yaitu mudmar, maf'ul bih tapi dari domir. Domir itu kata ganti ya. Nah, itu ada dua, wal mudmaru qismani, ada dua. Yang pertama yaitu muttasil, domir muttasil. Yang kedua adalah munfasil. Contohnya di sini ra'aituka. Ra'aituka, saya melihat kamu. Nah, kan domir. Ra'aituka. Ra'aitu. Ra'atuka ya. Ro'a melihat, saya ya, kamu. Kalau kita terjemahin saya melihat kamu. Maf'ulnya yang mana? Maf'ulnya yaitu ka, domir ya. Domir muttasil. Muttasil itu nyambung ya. Kalau belajar tajwid ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil ya. Nah, kalau kita belajar tajwid itu ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz. Mad wajib muttasil berarti hamzahnya nyambung ya. Sedikit tajwid. Nisa hukum. Ini mad jaiz sedikit tajwid. Mad jaiz munfasil apa mad wajib mutasil ya?
Hah? Ayo, masih ingat nggak pelajaran tajwid? Ini mad wajib mutasil apa mad jaiz munfasil nih? Ayo. Yang mana mad wajib mutasil? Ayo pelajaran tajwid nih. Yang wajib mutasil ini, ya. Karena hamzahnya nyambung. Ya. Kalau ini mad jaiz munfasil, kenapa? Hamzahnya misah. Itu contoh tajwid tuh. Contoh tajwid. Jadi dalam tajwid itu ada ada mutasil, ada munfasil. Nah, ini dalam maf'ul juga ada. Ini termasuk mutasil, domir mutasil. Kenapa? Karena nyambung dia. Ya, nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ro'ai tuka. Tu itu saya. Saya melihat ro'ai tuka, ka, kamu. Saya melihat kamu. Berarti maf'ulnya yaitu ka, domir mutasil. Ya. Ada domir, ada berapa domir tuh? Ada 6 ya. Yang pertama ka. Pernah saya jelaskan dah kayaknya. Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Kalau ka itu domir mutasil. Ada ada mukhotob nih, mukhotob yang kita ajak bicara. Ada nanti dia bisa berkedudukan sebagai maf'ul juga, ya. Ada 6 ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Yang mukhotob artinya orang yang diajak bicara. Ka itu artinya kamu, ya. Domir yang kita ajak bicara ka. Kuma kamu berdua. Kum kamu banyak. Ki kamu satu perempuan. Kuma bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Kunna, kamu perempuan banyak. Jadi kalau misalnya saya tulis ro'ai tu kuma, bisa aja kan? Ro'ai itu kuma, saya melihat kamu berdua, ya kan? Yang maf'ulnya mana? Kuma, ya. Contoh. Bisa dari apa namanya, domir muttasil. Atau iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau ini fiilnya ada di depan. Ro'a itu kan fiil ya. Saya melihat kamu. Tapi kalau di sini fiilnya di belakang. Dalam surat Al-Fatihah ayat berapa 5 ya? Iyyaka kepada engkau lah. Kepada engkau na'budu. Kepada engkau lah na'budu. Jadi yang maf'ulnya mana? Hah? Ka. Ka ya. Ka kepada engkau lah ya. Kepada iya itu kepada. Ka engkau, na'budu. Na'budu itu kami menyembah ya. Kepada engkau lah. Kamu ini fiilnya di belakang dia. Biasanya kan fiilnya di depan. Dorobtu Zaidan. Rokibtul faros. Saya naik kuda. Kuda di belakang. Fiilnya di depan. Tapi dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu. Ini memang khusus surat Al-Fatihah ya. Jadi fiilnya di belakang. Jadi artinya kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau lah
Jadi nggak boleh lagi kita nyembah kepada yang lain. Pengertiannya gitu, ya. Kepada engkaulah kami, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka, ya, bisa aja. Bisa aja begitu. Cuma pengertiannya udah beda. Ya. Kalau na'budu iyyaka, kita menyembah Allah, tapi kita juga menyembah kepada yang lain. Nah, gitu. Nah, makanya khusus dalam surat Al-Fatihah bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Ya. Tapi maf'ul juga sebetulnya. Cuma pengertiannya beda udah, ya. Nah, gitu. Ada yang bertanyakan? Paham kan di sini? Paham ya? Fal muttasil isnasyar. Yang mutasil itu, domir mutasil itu ada berapa? Isnasyar 12. Contohnya dorobani. Nah, kalau tadi ini kak bisa kak itu yang diajak bicara, kak, kuma, kumki, kuma, kunna, kamu berdua, kamu banyak, kamu perempuan satu, kuma berdua, kunna. Nah, jadi sini ada 12 fal muttasil isnasyar. Ini juga termasuk mutasil juga ya. Contohnya seperti dorobani. Dorobani, lihat di bawah. Fal muttasil isnasyar nahu kauluka dorobani ya. Kemudian dorobana. Jangan sampai salah. Dorobani, yang jadi maf'ul yang mana? Kemarin udah saya jelaskan ini. Berarti mana? Oh iya, doroba ya. Berarti ada domir yang tersembunyi di sini huwa. Ya. Doroba huwa telah memukul siapa? Dia. Domirnya kan huwa, ya kan? Yang dipukul siapa? Ni, saya. Jadi kalau domir mutasil sebagai pengganti daripada saya itu ni, ya. Doroba ni berarti dia laki-laki mukul saya. Kemudian dorobana. Dorobana. Dia laki-laki mukul. Siapa yang dipukul? Nahnu domirnya ya. Ini jangan salah baca, nanti kan huruf gundul. Ya. Karena ya tergantung kalimatnya nanti. Bisa dibaca dorobna, bisa dibaca dorobana. Ya. Artinya berubah. Kalau dorobana berarti dia laki-laki mukul saya, kami. Ya. Tapi kalau dorobna ba-nya disukunin berarti kami yang mukul. Nah, beda, ya. Jangan salah. Kalau dibaca dorobna kami yang mukul. Tapi kalau dorobana yang dipukul nanya itu, ya. Tergantung nanti syakul kalimatnya. Bentuk kalimatnya apa? Makanya kalau kita mau baca nanti kita oh ini maksudnya begini kali ini. Sebab kalau dibaca begini nggak mungkin. Nah, gitu ada pertimbangan-pertimbangan nanti. Ya. Kemudian ya terus dorobaka ya, dorobaka ya. Hu ha, nah ini untuk laki-laki untuk perempuan. Ya. Misalnya dorobahu. Dorobahu. Nah, ini juga domir mutasil sebagai pengganti daripada huwa. Kalau huwa
Kalau dijadikan domir muttasil ini jadi hu, ya. Huwa dia. Kalau jadi muttasil jadi hu. Jadi dorobahu. Siapa yang dipukul? Hu, ya. Dia laki-laki mukul dia nih laki-laki yang satu. Kalau dorobaha untuk perempuan, dia laki-laki memukulnya. Siapa yang dipukulnya? Itu perempuan. Ha, ya. Ini namanya domir. Kalau ini kan tadi mana ya? Oh iya. Jadi hu, ha ini untuk laki-laki. Kalau ini untuk domir mukhotob yang diajak bicara. Tapi nanti bisa jadi maf'ul juga. Kemudian apalagi huwa huma hum bisa jadi. Huwa huma hum, dorobahum, ya, yang di atas. Dorobahum, dorobahunna, ya. Bisa jadi dorobahum, dorobahum. Dorobahum. Ya tergantung nanti, ya. Tergantung kalimatnya. Nanti bisa juga, ini kan fi'il madhi, ya. Nanti bisa juga dorobu hum. Nah, bisa juga. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Nah, sekarang begini. Doroba, ini kan doroba. Kemudian doroba hum, doroba ada domir tersembunyi doroba huma, ya. Hum maf'ulnya doroba. Jadi mereka berdua, siapa laki-laki? Hum mukul mereka banyak. Di dua orang ini mukul dua orang. Ini cuma contoh aja. Sebetulnya kalau banyakkan nang yang banyak, ya nggak mungkin yang dua mukul yang banyak, ya. Kemudian doroba dorobu. Nah, kita kembali lagi nih kepada tasrif dorobu. Dorobu domirnya apa? Dorobu dorobu domirnya hum, ya. Mereka mukul mereka. Nah, itu cuma contoh aja, ya. Jadi mereka dorobu hum, mereka mukul mereka. Wa huma hum. Hiya, kalau hiya apa? Dorobat. Dorobat hum. Saya sambung kalau ini. Nah, ini cuma contoh aja, nggak mungkin, ya. Dorobat siapa nih? Hiya mukul mereka, cuma contoh aja, ya. Nah, tergantung nanti. Jadi bisa doroba, dorobu, maf'ulnya mana? Itu domir itu di belakangnya itu maf'ul. Jadi kena pekerjaan itu namanya maf'ul bih, ya. Wal munfasil itu yang muttasil. Kemudian yang munfasil ada 12 juga. Di sini ada nih, ya, di halaman 31 atas. Wal munfasilu isnasyar. Ada 12 juga. Iyaya, iyana, iyaka, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, wa iyahunna. Lihat di atasnya itu. Iyaya kepadaku, ya. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami, iyaka kepada kamu. Atau iyaki kepada kamu perempuan, iyakuma kepada kamu. Ini bisa jadi maf'ul nanti, kayak apa tuh? Iyaka na'budu atau na'budu iyaka, ya. Nah, apa ya, dalam usikum wa nafsi, usikum wa, oh iya. Nah itu. Jadi contoh tuh kalau dalam khotib Jumat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah itu, ya. Nah itu.
Usikum artinya apa? Saya berwasiat kepada kalian wa iya dan kepada saya juga. Ya, usikum wa iya. Nah, itu kan contoh. Nanti itu tergantung kalimatnya aja, nanti kalimatnya apa, ya. Contoh aja itu usikum wa yang ketemu. Usikum wa iya, aku berwasiat kepada kalian semua wa iya dan kepadaku juga. Jadi aku ini kena pekerjaan apa, pekerjaan itu pekerjaan wasiat, ya. Walaupun sifatnya abstrak. Nah, itu maf'ul bih, ya. Ada yang mau tanyakan, Wahid, di sini? Sebelum kita masuk kepada mansubat yang kedua, yaitu masdar. Nah, ini masuk kepada tasrif nih. Tasrif untungnya kita udah belajar sebentar. Memang belum habis banget sih, nanti kita pelajari lagi. Nah, di sini ada. Nggak ada yang tanyakan ya. Sekarang yang mansub. Yang pertama kan maf'ul yang mansub. Kemudian yang kedua yang mansub yaitu masdar. Masdar. Nah, di Amsilatul Tasrifi ada. Nanti kita pelajari lagi. Gak usah khawatir, nanti bukunya kepake ya. Jadi kemana-manain. Babul masdar wa huwal ismul mansub. Masdar itu adalah isim yang dimansubkan, dinasabkan. Allazi yaji'u salisan yang datang pada urutan yang ketiga fi tasrifil fi'li pada tasrif fi'il. Coba lihat di Amsilatul Tasrifiyah itu ada urutan yang ketiga tuh, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, doroba yadribu dorban, ya. Itu urutan yang ketiga. Kalau yang namanya masdar itu pasti mansub. Dorobtu Zaidan dorban. Nah, artinya gitu. Saya memukul Zaid. Dorobtu Zaidan dorban. Nah, kata kerja yang dibendakan. Saya memukul Zaid dorban dengan satu kali pukulan. Gitu artinya. Jadi saya mukul Zaid sekali pukul. Dorobtu Zaidan dorban. Nah, saya mukul Zaid dengan satu kali pukulan. Ya. Masdar, kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja dibendakan, ya. Dorobtu Zaidan, saya mukul. Maf'ulnya mana maf'ul? Hah? Yang maf'ul yang mana? Dorobtu Zaidan. Yang maf'ul yang mana? Hah? Yang maf'ul. Yang maf'ul Zaid. Kan Zaid pukul. Saya mukul si Zaid. Dorban masdar. Sekali pukul gitu. Nah, itu ada di urutan ketiga tuh. Ya, masdar. Di sini ada dua masdar, ya. Wa huwa kismani. Ada dua masdar itu. Yang pertama lafzi, halaman 32. Halaman 32 yang bawah tuh. Ya, ini apa namanya? Yang tulisan hitam yang di bawah garis. Wa huwa kismani, ada dua masdar itu. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi.
fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fahuwa lafzi. Apabila lafaznya, lafaz perbuatannya sama, itu disebut dengan lafzi. Seperti gini. Contohnya di sini kotal tuhu kotlan. Itu contohnya kotal tuhu kotlan. Saya mukulnya dengan satu kali dengan membunuhnya dengan satu kali bunuh, ya. Nah, itu kotlan itu kan sama dengan fiilnya kan? Ya kan? Coba perhatikan. Kotal tuhu kotlan. Jadi kotlan ini diambil dari kata yang pertama, yaitu kotala, membunuh. Nah, ini kalau masdar itu sama dengan fiilnya, maka ini disebut dengan lafzi. Ya. Nah, seperti kayak gini nih, dorobtu zaidan dorban. Ini lafzi. Kenapa? Dorban ini sama dengan fiil yang ini, ya kan? Ini sama dengan fiil yang ini, diambil daripada fiil yang ini. Maka ini disebut dengan lafzi, masdar lafzi, ya. Tapi ada juga masdar yang ma'nawi, walaupun artinya sama, seperti contoh yang kedua. Seperti jalastu qu'udan. Jalastu, saya duduk, ya. Qu'udan. Qu'udan ini artinya duduk juga. Qu'udan ini duduk, sama dengan jalasa jadinya. Qu'ada duduk, jalasa duduk. Nah, ini artinya sama, tapi lafaznya beda. Maka ini disebut dengan maknawi, ya. Maknanya sama, tapi lafaznya beda. Kalau tadi kan lafaznya sama, maknanya juga sama, maka disebut dengan lafzi. Kalau maknanya sama tapi lafaznya beda, itu disebut dengan maknawi, masdar maknawi, gitu, ya. Paham ya? Nah, ini sampai sini aja masdar. Nanti kita lanjutkan kepada zorof zaman dan zorof makan, keterangan tempat dan keterangan waktu. Ini mansub juga. Jadi masdar itu harus mansub, ya. Khairul bariyah nazarah ilayya. Nah, itu nazarah ilayya itu masdar. Itu ada di ini ya, di qasidah ya. Khairul bariyah. Nah, itu artinya apa? Itu wahai sebaik-baik makhluk. Maksudnya adalah Rasulullah, ya. Ya, khairul bariyah. Itu kenapa khairu bukan khairu? Karena ada ya yang dihilangkan. Ya nida, nanti kita belajar ya nida. Ya-nya dihilangin, jadi harusnya ya khairul bariyah. Ya-nya dihilangin, jadi langsung aja khairul bariyah. Ya. Nazarah ila nazratan ilayya. Nazrah artinya lihatlah kepada kami, ya, gitu. Dengan satu penglihatan, nah, gitu. Ya, pandanglah kami dengan satu kali pandangan aja. Itu maksudnya gitu, ya. Ya, dan ini lebih enak jadi kalau kita sedikit paham walaupun gak paham-paham banget. Jadi kalau kita baca qasidah, rawi, paling kagak ada yang kita ambil maknanya di situ, ya. Ya, sampai sini aja ya. Ini lama-lama makin surut aja, kayak air banjir. Kalau banjir sih surut bagus.